Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira Fitriani Hadiati dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi Hukum Administrasi Negara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Instrumen pemerintahan. Pengertian: instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen diantaranya. Yang pertama, instrumen prasarana meliputi alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagaian kepunyaan publik atau public domain. Yang kedua, instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan lain-lain. Struktur normahan dalam memahami instrumen pemerintah harus dicari dalam semua peranan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tun yang satu dengan yang lainnya berkaitan. Yang pertama, keseluruhan norma hatun dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR, undang-undang sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan atau basiking. Yang kedua, pembentukan norma-norma hatun dalam dan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan tun. Selanjutnya, norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak, umum, dan tidak tertentu. Umum di sini peraturan itu ditujukan untuk semua orang atau semua warga negara. Yang kedua, norma hukum individual adalah norma hukum yang ditunjukkan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Yang ketiga, norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya dalam arti tidak konkret. Dan yang keempat, norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata atau konkret. Selanjutnya, ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu yang pertama, norma hukum umum abstrak, yang kedua norma hukum individual konkret, yang ketiga norma hukum umum konkret, dan terakhir norma hukum individual abstrak. Sekian dari hasil mereview saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.